Baik, saya akan mengecek kehadirannya dulu ya. Ya, Bu. Aksenius Bu Lele, Hadir, Bu. Aldi Haris, Hadir, Bu. Chelsea Laia, hadir Bu. Areva, Hadir, Bu. baik. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, saya meminta salah satu di antara teman kamu untuk membawakan kita dalam doa. Silakan ke depan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan lindung kepada kami hingga pada hari ini kami bisa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan saya melihat kamu masih ada yang kaku, sudah mulai loyo, sudah mulai tidak semangat. Saya undang berdiri semua untuk bernyanyi bersama. Yaitu Garuda Pancasila. Silakan kepada anak kami untuk maju ke depan untuk memimpin. Garuda Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, untuk anak-anak kami semua, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks cerpen. Nah, sekarang saya mau bertanya, barangkali masih ingat apa itu yang dimaksud dengan cerpen? Saya, Bu. Silakan. Cerpen adalah suatu karya sastra yang ceritanya tidak nyata atau fiksi. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi, pada hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen. Saya ulangi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen. Dan sebelum kita melanjutkan sekali, saya akan meminta kepada anak-anak kami sekalian supaya selalu harus semangat. Terus fokus untuk belajar. Baik, kita teruskan. Unsur pembangun ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun dari dalam cerita. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun dari luar cerita. Berikutnya, pada unsur intrinsik itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Ada yang tahu apa itu yang disebut dengan tema? Saya, Bu. Silakan. Yang dimaksud dengan tema itu ialah ide pokok dan gagasan utama. Oke, baik. Oke. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama yang melatar belakangi sebuah cerita. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita atau orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita.
setiap tokoh. Kemudian unsur yang keempat, latar. Latar mencakup 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan suasana atau kejadian. Kemudian alur. Apa itu yang disebut dengan alur? Saya, Bu. Silakan. Alur dalam cerita itu rangkaian sebuah cerita. Rangkaian sebuah cerita atau pola pengembangan sebuah cerita yang dibentuk oleh sebab akibat dan dapat berbentuk menjadi 3, yaitu alur maju, 2 alur mundur, dan yang ketiga adalah alur cabang. Kemudian unsur yang terakhir adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Ciri khas seorang penulis dalam cerita. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Pesan yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Jadi itu dia unsur-unsur intrinsik cerpen. Jadi demikian saja untuk penyampaian tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau ada anak-anak kami yang masih belum mengerti, yang belum paham, yang mau bertanya, silakan. Tidak, Bu, kami sudah paham dan kami sudah mengerti. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Betul. Sudah, Bu. Jadi berhubung karena kamu mengatakan sekarang sudah mengerti, sudah paham tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen itu, sekarang kita langsung membagikan kelompok. Kemudian di sini ada, saya bagikan teks cerpen setiap kelompok. Nah, baik, perhatikan. Pada teks cerpen yang saya bagikan itu, baca, pahami, simak dengan baik, kemudian kamu tentukan nanti mana yang termasuk unsur intrinsik dan mana yang dikatakan unsur ekstrinsik. Jadi pertama sekali kamu harus membaca dulu teks cerpennya, membaca dari awal sampai akhir, simak, pahami, dan analisis unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Silakan. Sudah? Baca dulu dengan Recording in progress. Tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Jadi unsur-unsur intrinsik cerpen yaitu 1. Unsur tema. Jadi analisis kami, unsur intrinsik tema yaitu kehidupan setelah kemerdekaan. Jadi bukti kutipan
Aku mengamati seorang kakek yang sedang berdiri di tengah sibuknya kehidupan kota. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Unsur yang kedua ini yaitu tokoh. Analisis kami, aku dan kakek tua. Bukti kutipan, aku rasa perlu menghampiri kakek itu untuk sekedar memberi bekal makananku dan sedikit bertukar cerita. Jadi, unsur yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan itu analisis kami, aku baik hati dan murah hati. Jadi bukti kutipan, sesampainya di tempat kakek tua tadi berdiri, aku memberikan kotak makananku yang masih utuh. Baru unsur yang keempat yaitu latar atau setting. Jadi analisis kami yaitu tempat, wilayah perkotaan, waktu, siang hari, suasana memilukan atau menyedihkan, miris atau cemas. Jadi bukti kutipan, kakek sang pejuang berlalu menuju masjid untuk melaksanakan sholat duhur dan suasana setelah menyampaikan pesan tersebut. Baru unsur yang kelima yaitu alur. Analisis kami dari unsur alur tersebut yaitu campuran. Jadi bukti baik demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kamu telah mendengarkan apa yang kelompok 1 presentasikan berdasarkan hasil diskusinya tentang teks cerpen tersebut. Sekarang saya minta dari setiap kelompok untuk mengajukan berupa pertanyaan, saran, dan tangkap. Disilakan. Yang menanggapi? Tidak. Oke. Karena tidak ada yang mau bertanya, yang menanggapi, yang memberi saran, kita teruskan untuk penampilan kelompok yang kedua. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Sekarang kita teruskan untuk kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 yang telah kami analisiskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik satu tema. Menurut analisis kami adalah kehidupan setelah kemerdekaan. Bukti kutipan kami, aku mengamati seorang kakek yang sedang bertinggal sosial. Menurut analisis kami yaitu, aku memberikan bekal makanku dan sejumlah uang Rp20.000 ke kakek. Menurut bukti kutipan kami yaitu, kakek tua yang sudah aku perhatikan sejak tadi meraihnya. Kemudian duduk di atas kardus miliknya. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Sebelum kita menampilkan penampilan kelompok 4, saya melihat kamu sudah mulai lemah, mulai vakum. Sekarang saya undang untuk berdiri semuanya. Kalau saya bilang nanti duduk, kamu berdiri. Kalau saya bilang berdiri, duduk. Ya? Dimulai ya. Silakan berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Jadi
silakan untuk kembali. Kemudian kelompok 2 sudah tampil, dan kepada kelompok yang lain kalau ada berupa tanggapan, pertanyaan disilakan. Memberikan sebotol air minum kepada kakek setelah ia selesai makan. Demikian hasil presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk baik. Untuk kelompok yang lain, kamu sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang mau menanggapi, yang mau memberi saran, disilakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa waktu itu terjadi pada siang hari? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana Anda tahu waktu tersebut pada siang hari? Karena dalam paragraf terakhir menyatakan waktu ternyata sudah menunjuk waktu zuhur karena sudah terdengar suara azan di tengah hari. Jadi di situ kita mengetahui waktunya pada siang hari karena di sini sudah dinyatakan pada zuhur dan sudah terdengar azan di tengah hari. Kasih tepuk tangan untuk baik. Kalau ada dari kelompok yang lain, disilakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Jadi pertanyaan kami, nilai moral apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu tentang moral tadi, menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang sampai di situ. Sudah siap. Tepuk tangan untuk ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Baik. Baik, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih buat anak-anak semuanya telah melaksanakan diskusi dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan saya percaya untuk kedepannya akan menjadi lebih baik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Puas? Tepuk tangan bersama. Baik, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa cerpen itu adalah kisah pendek yang pada umumnya kurang dari 10.000 kata dan bisa memberikan kesan tunggal dan fokus pada satu tokoh dengan situasi yang satu. Kemudian yang kedua tadi adalah mengenai unsur, yang mana unsur pembentuk cerpen ada 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan mudah-mudahan pada minggu berikutnya semakin semangat, sebanyak mengetahui tentang cerpen,
Dan kita jangan putus asa kalau misalkan kita ada kesalahan dalam menjawab tugas, ada kekurangan, ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan dari teman, kita harus tetap semangat. Dan demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya mengingatkan bahwa untuk minggu berikutnya kita masuk pada materi tentang menulis cerpen. Sudah? Sudah. Dan sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, saya mengundang salah satu dari anak kami untuk membawa kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah kita ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau telah menolong kami dari awal pertemuan hingga berakhirnya pembelajaran kami ini. Kami percaya Bapa bahwa semua kekuatan dan kehebatan kami, melainkan hanya belas kasih kepada kami. Tuhan Yesus, apa yang kami pelajari bisa menjadi bekal masa yang akan datang. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami setiap perjalanan kami, memenuhi kami, menjaga kami dari segala bahaya, kecelakaan, jika kami bertemu dengan keluarga kami yang selalu.